Laut berperan penting dalam sistem iklim karena bertanggung jawab untuk mengangkut dan menyimpan sejumlah besar panas, air tawar, dan karbon yang dipertukarkan dengan atmosfer. Oleh karena itu, simulasi lautan dalam model iklim sangat penting untuk representasi realistis respon iklim. Model simulasi lautan telah berkembang sejak Assessment Report atau AR5. Pengembangan model terkini berfokus pada peningkatan resolusi pada realisme model gabungan pada CMIP5. Pada bagian ini, kami menilai sifat-sifat global dan skala cekungan menggunakan model terbaru. Suhu lautan dan kandungan panas lautan adalah variabel fisik utama yang dipertimbangkan untuk evaluasi model iklim serta indikator utama perubahan iklim lautan. Evaluasi dilakukan dengan mengamati hasil dari model CMIP5 dan CMIP6. Secara keseluruhan, tren yang disimulasikan dalam polasi surface temperature atau SST umumnya konsisten. CMIP6 umumnya memiliki pola tren yang lebih baik daripada model CMIP5 dalam cakupan area yang lebih luas. Dibandingkan dengan CMIP3 dan CMIP5, ada peningkatan antara sebagian besar model CMIP6. Telah ada bukti bahwa representasi rata-rata permukaan dan suhu laut dalam model iklim gabungan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan resolusi horizontal. Namun, tetap terdapat faktor lain selain resolusi yang berkontribusi pada bias SST. Sebenarnya, ada sedikit peningkatan dalam multimodal mean sea surface dan zonal mean ocean temperatures dari CMIP5 ke CMIP6. Meskipun demikian, CMIP6 menunjukkan pola yang lebih realistis dari tren SST. Evaluasi suhu permukaan laut tropis. Diketahui model CMIP5 dan juga CMIP6 sebagai alat untuk menyelidiki suhu laut dan kandungan panas laut. Hal ini telah diuji di 3 wilayah lautan, yaitu Samudra Pasifik, Atlantis, dan Hidrian tropis. Pada Samudra Pasifik, garis bujur isotherm 28 derajat lebih dekat untuk diamati di CMP6 dibanding CMP5, sehingga menyiratkan terjadinya peningkatan dalam representasi negara rata-rata tropis Pasifik dalam model CMP6. Perbandingan biasnya ini menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan yang konsisten dalam bias SST di sebagian besar Pasifik Khatulistiwa. Pada Samudra Atlantik, diketahui angin sepanjang pantai lebih lemah dari yang diamati, awan stratocumulus terlalu rendah, resolusi model yang kasar, dan pendinginan laut yang tidak mencukupi mendukung SST Atlantik tropis ini. Rata-rata bias dingin di bagian barat cekungan cenderung berkurang sedangkan bagian timurnya mengalami peningkatan, sehingga model CMP6 ini menampilkan pengurangan besar dalam bias gradien SST zona. Dan pada Samudra Hindia, model CMP5 menunjukkan penyebaran besar di kedalaman termoklin, terutama di bagian ekuator cekungan yang dikaitkan dengan parameterisasi pencampuran vertikal dan juga struktur angin. Kekurangannya yaitu temukan bias hangat di bawah permukaan, terutama pada kedalaman di sekitar termoklin pada CMP5 dan juga CMP6. Kontribusi perubahan kandungan panas laut. Lautan memainkan peran penting sebagai penyimpan energi utama bumi. Lautan juga dinilai menyumbang lebih dari 90% perubahan energi bumi sejak tahun 1970-an. Diketahui pada tahun 1971 hingga saat ini terdapat perubahan kandungan panas laut yang menghangat secara substansial. Peningkatan kandungan panas laut ini tercermin dalam ekspansi termal laut yang merupakan kontributor utama kenaikan permukaan laut. Simulasi menunjukkan bahwa laju penyerapan panas laut telah berlipat ganda dalam beberapa dekade terakhir. Samudra Selatan menunjukkan serapan panas laut terkuat yang menembus ke lapisan yang lebih dalam, sedangkan Samudra Pasifik dan Hindia peningkatannya terjadi di lapisan atas. Pada abad ke-20, pemanasan di Samudra Selatan dideteksi karena adanya gas rumah kaca, sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong peningkatan panas laut global dipengaruhi oleh adanya aktivitas manusia. Perubahan salinitas merupakan salah satu aspek yang menjadi pengaruh perubahan pada laut. AR4 dan AR5 membahas tentang perubahan jangka panjang salinitas laut. Salinitas memiliki pengaruh dalam peningkatan kepadatan pada lapisan dasar sebesar 6,2 sampai 11,6% per dekade. Simulated Sea Surface Salinity atau SSS membuktikan bahwa SSS tidak memberikan feedback langsung ke atmosfer, tetapi memberikan radiasi tidak langsung melalui interaksi aerosol. Pada CMIP5 digunakan rata-rata temperatur dunia, bias salinitas rata-rata, dan kedalaman. Cekungan dengan bias yang paling terlihat adalah Atlantik, dengan bagian yang kuat memiliki orde 0,3 PSS 78. CMIP5 dan CMIP6 membuktikan struktur bias salinitas dalam rata-rata multimodel tidak jauh berubah meskipun ada bukti bahwa bias permukaan bawah telah berkurang. Antropogenik telah memberikan kontribusi nyata pada permukaan laut yang menyebabkan salinitas berubah sejak tahun 1960. Manusia telah berkontribusi dalam pengamatan dekat dan di bawah permukaan laut yang membuktikan salinitas telah berubah sejak pertengahan abad ke-20. Daerah segar menjadi lebih segar dan daerah asin menjadi lebih asin. Hal ini dibuktikan oleh klimatologis. Perubahan salinitas didorong oleh perubahan siklus air yang bertepatan serta penguapan dan presipitasi.
Selanjutnya ada sea level, di mana pada bab ini membahas mengenai perubahan permukaan laut global dan skala cekungan. Untuk mengetahui perubahan tersebut perlu mempertimbangkan semua faktor yang berkontribusi dalam perubahan permukaan, termasuk pemanasan laut, kontribusi massa dari penyimpanan terestrial, glacier, dan lapisan es Antartika dan Greenland. SROCC menemukan bahwa kenaikan permukaan laut rata-rata global atau global mean sea level yang diamati konsisten mengalami kenaikan dalam ketidakpastian dengan jumlah kontribusi yang diamati. Dalam evaluasi sea level, ditemukan bahwa generasi model iklim saat ini yaitu CMIP5 belum dapat menyelesaikan banyak komponen yang diperlukan untuk menutup anggaran permukaan laut yang diamati. Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Maka dari SRCC dapat menemukan alternatif yaitu menggunakan model offline sebagai alternatif yang didorong oleh analisis ulang dari keluaran model. Maka dari analisis model offline ini terbukti dapat membantu menutup kesenjangan antara model pengamatan untuk abad ke-20. Selanjutnya ada atribusi yang menyebabkan perubahan permukaan laut, di mana SRCC menyimpulkan bahwa penyebab dominan kenaikan GMSL sejak tahun 1970 adalah pemaksaan antropogenik yang disebabkan oleh kontribusi substansial dari manusia seperti yang dapat dilihat di grafik di bawah ini. Maka dapat disebutkan bahwa pendorong utama kenaikan GMSL yang diamati sejak setidaknya tahun 1971 kemungkinan besar adalah pemaksaan antropogenik dan gas efek rumah kaca. Ocean circulation merupakan siklus yang berperan penting dalam menyimpan dan mengangkut panas, karbon, nutrisi, dan air tawar ke seluruh dunia. Sirkulasi ocean ini juga dipengaruhi beberapa hal, salah satunya densitas. Selain densitas, sirkulasi ini juga dipengaruhi oleh kegiatan antropogenik atau kegiatan manusia dan perubahan iklim. Kegiatan antropogenik secara tidak langsung mempengaruhi densitas dan salinitas air laut, seperti discharge dari sungai berupa limbah maupun dari kegiatan tambang. The Atlantic Meridional Overturning Circulation atau AMOC merupakan aliran skala besar air asin hangat ke utara di permukaan dan aliran balik air dingin ke selatan di kedalaman. AMOC ini berperan penting dalam mengangkut panas dalam sistem iklim, sementara variabilitasnya bertindak untuk mendistribusikan kembali panas. Untuk mengetahui perubahan sirkulasi yang terjadi pada AMOC serta pengaruh aktivitas antropogenik, digunakan 3 model yaitu RAPID, CMIP5, dan CMIP6. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa ketiga model tersebut dapat menjelaskan bahwa dari tahun ke tahun, The Atlantic Meridional Overturning Circulation atau AMOC ini berubah sirkulasinya baik dari segi waktu maupun komposisi air. Akan tetapi, ketiga model ini tidak dapat membuktikan pengaruh kegiatan antropogenik terhadap perubahan sirkulasi AMOC. Sirkulasi Samudra Selatan menyediakan hubungan utama antara cekungan laut dunia melalui sirkulasi arus sikompuler Antartika atau ACC, sementara itu sebagian besar mengendalikan hubungan antara lapisan dalam dan atas dari sirkulasi laut global melalui upper and lower overturning circle.